alangkah baiknya kita besarkan koinnya dengan cara saya membuat kolam untuk pembesaran seperti ini. Untuk size kisaran dari 30 sampai 40 up. Apa yang diperhatikan untuk membuat kolam pembesaran ikan koi? Yang pertama itu ketersediaan air. Ya. Yang kedua aspek lahan. Salam koi lover, salam persahabatan untuk penghobi koi senusantara. Saat ini di samping saya ada kolam untuk pembesaran koi yang ada di Desa Suren, Kecamatan Ledo Ombo. Kita akan review, kita akan bincang-bincang dengan petaninya langsung, sekaligus teknis pengolahan dari petugas lapangan dari Dinas Perikanan Jember. Selamat siang Mas Bahroni. Selamat siang. Untuk pertimbangan memilih kolam pembesaran atau sawah untuk pembesaran ikan koi ini apa? Karena gini, kemarin saya sempat dari awal saya merintis itu kita belum punya kolam untuk pembesaran, hanya kolam sawah biasa. Awalnya kenapa saya buat kolam pembesaran seperti ini? Karena satu, memang untuk penjualan ikan kecil kayaknya susah. Termasuk untuk ikan predator juga susah. Makanya saya berinisiatif kalau saya ini alangkah baiknya kita besarkan koinnya dengan cara saya membuat kolam untuk pembesaran seperti ini. Jadi tujuannya sampai size berapa kira-kira kalau pakai kolam seperti ini? Ini tujuannya untuk size kisaran dari 30 sampai 40 up bisa ini. Dari kedalaman air ini, sementara kedalaman air sekarang ini kisaran 1 meter sampai 1 meter lebih. Kalau untuk luas kolamnya sendiri? Luas kolam ini sementara ini kisaran 25 meter persegi. Dengan kedalaman air 1 meter lebih sampai 1,5 meter. Untuk aspek-aspek teknis yang mendukung ya di kolam pembesaran atau mood pond ini apa saja? Mungkin dari sisi air, atau kemudian dukungan dari lingkungan sosial yang aman atau bagaimana? Satu, memang air saya langsung tarik dari sumber untuk yang sekarang ini. Terus juga keamanan, ya alhamdulillah kalau lahan seperti di sini kayaknya kalau untuk keamanan bisa terjamin. Seperti itu. Air langsung dari sumber. Sekarang kan musim kemarau, apakah dipastikan airnya itu bisa berlanjut terus? Kalau air saya rasa tetap mencukupi, meskipun dalam keadaan kemarau panjang tetap mencukupi. Seperti itu. Ya, pengerjaannya apa aja ini? Pengerjaan satu untuk tanggul, pembesaran tanggul, terus gedek juga ini, seperti ini, pagar pinggiran ini. Iya. Seperti itu. Sama pipa ya? Sama pipa, pemasangan paralon dari sumber mata air sampai lahan itu sendiri. Berapa hari? Total? Dikerjakan total kurang lebih 20 hari. Habis berapa ini? Ini untuk budget sementara ini kurang lebih kisaran 7 sampai 8 juta ini. 7 sampai 8 juta ya? 7 sampai 8 juta. Oke, sampai di sini perbincangan saya dengan Mas Bahroni, petani koi dari Desa Suren, Kecamatan Ledo Ombo. Selanjutnya akan saya sambung nanti dengan perbincangan dengan Pak Abdillah Musakir. Beliau adalah tenaga lapang di Dinas Perikanan Jember, sekaligus lulusan dari Fakultas Perikanan di Universitas Brawijaya Malang. Pak Abdi, aspek apa yang diperhatikan untuk membuat kolam pembesaran ikan koi? Aspek yang harus diperhatikan itu setidaknya ada dua ya. Yang pertama itu ketersediaan air. Yang kedua aspek lahan. Kalau saya perhatikan air yang ada di sini ya lumayan melimpah ya, karena bisa tergolong daerah hulu. Kemudian secara lahan di tanah juga saya perhatikan di sekitar tanah pertanian, sehingga bisa tergolong kesuburannya masih sangat tinggi. Di sini faktor yang harus diperhatikan, memastikan air yang masuk ke dalam kolam itu satu, suplainya cukup. Yang kedua itu terhindar dari potensi pencemaran dari air dari hulu ya. Sehingga yang harus diperhatikan adalah memberikan
saringan atau filter pada pipa pemasukan. Itu sehingga dipastikan yang masuk ke dalam kolam adalah memang air yang tidak disertai dengan mungkin ada Predator ya. predator ya, benih-benih ikan liar yang mungkin ada dari sumbernya. Kedua, mungkin aja sampah ya, sampah organik yang berasal dari hulu. Kolam itu prinsipnya harus ada pengolahan tanah. Ya, tanah yang dimaksud karena kita tidak tahu aktivitas usaha yang ada di dalam tanah ini apakah sudah biasa dilakukan untuk kegiatan pertanian atau tanah ini sama sekali baru. Jika tanah itu bekas kegiatan pertanian, itu harus ada pengolahan, ada pengolahan supaya memastikan proses pembusukan itu dialihkan. Yang kedua, unsur hara yang nantinya menjadi pakan alami bagi ikan itu bisa tersuplai dari kolam. Seperti itu ya. Panen pertama, kedua masih bagus. Panen yang ketiga itu mulai ada masalah-masalah gitu. Ada masalah. Biasanya mungkin ketersediaan pakannya kurang. Betul. Nah, pengolahan yang bagaimana yang bisa membuat tanah subur sehingga banyak makanan di situ sehingga berayak atau nanti ikan yang dibesarkan itu bisa cepat. Unsur hara yang ada di kolam, di dalam dasar ini, di dasar kolam itu juga semakin lama kan semakin berkurang. Jadi prinsipnya pengolahan tanah ini secara rutin ya, bukan di awal saja, tetapi nanti mungkin 2 siklus 3 siklus berikutnya harus dilakukan pengolahan yang serupa. Nah, yang perlu dilakukan sebelum air itu masuk itu perlu ada pengeringan dulu sebetulnya. Pengeringan dulu ya. Ada pengeringan dari dasar tanah. Satu fungsinya untuk pengeringan. Pengeringan ini supaya mungkin zat-zat yang terkandung di tanah ya, itu bisa menguap ya. Terus proses pembusukan itu bisa lebih cepat. Kemudian harus ada pemberian kapur ya. Jadi seringkali pembudidaya itu melupakan fungsi kapur untuk menetralisir pH ya kan. Mungkin saja keadaan tanah dari kolam yang akan dioperasikan itu masih asam ya dari aktivitas pertanian sebelumnya, sehingga perlu diberikan kapur setelah ada pengeringan. Pengeringan ya kurang lebih antara 5 sampai 7 hari ya. Ditabur ya? Ditabur. Yang dimaksud Pak Abdi itu kapur dolomit itu? Bisa, alternatifnya banyak. Bisa menggunakan kapur dolomit, bisa menggunakan kapur pertanian, bisa menggunakan kapur aktif atau kapur dohor, CAO. Nah itu tinggal ketersediaan yang ada di sekitar sini apa. Kemudian kalau mau objektif sebetulnya harus dilakukan pengukuran pH tanah ya, dengan pH tanah. Nanti akan didapati status pH itu berapa. Tapi secara prinsip kalau nanti dilakukan pengukuran pH-nya itu antara 4 sampai 5 ya. Itu kebutuhan kapurnya antara 1 ton sampai 2,5 ton per hektarnya. Ya. Nanti tinggal dikalikan berapa luasan ya. Kalau misalkan pH-nya itu 5 sampai 6 itu kurang lebih antara 250 sampai 500 kilo per hektarnya. Nah, kalau pH-nya 6 ke atas itu cukup 100 sampai 250 kilo per hektar. Berarti secara merata. Berarti sebelum dikasih kapur atau dolomit, terlebih dahulu dicek pH. Iya, betul. pH tanahnya pH ya. Tanah. Jadi, kemudian setelah dikasih kapur juga dicek pH tanahnya. Saya kira kalau sudah dicek di awal status pH tanah itu menjadi dasar bagi pembudidaya untuk memberikan dosis kapur itu tadi. Ya nanti harapannya
pH menjadi netral antara apa namanya 7 sampai 7,5 lah ya. Selain aplikasi kapur, mungkin pupuk diperlukan atau mungkin ada zat-zat lain? Sebetulnya kalau sudah dikeringkan kurang lebih 5 sampai 7 hari, kemudian dilakukan pengapuran, kemudian dibalik, dicangkul, diratakan ya. Sehingga harapannya derajat keasaman pH itu bisa merata. Seperti itu. Kalau pemupukan sebetulnya bisa ditambahkan dengan pupuk alami seperti pupuk kandang ya, itu bisa diberikan. Tetapi tidak didebar begitu saja, tapi dimasukkan ke dalam karung, kemudian digantung di air selama pemupukan itu dilakukan. Berarti kalau untuk pupuk kandangnya sudah kering? Ya, prinsip pupuk kandang itu kan dia gas amoniak ya, gas metan itu sudah teroksidasi ya, bisa menguap ya, sehingga harus kering. Ya. Nah, ciri-cirinya kolam untuk pembesaran itu siap untuk ditebar ikan, itu dari penampakan atau visual airnya itu seperti apa? Atau nunggu mungkin ada parameter sekian hari nanti planktonnya sudah tumbuh banyak? Ya, jadi biasanya plankton ataupun pakan alami yang ada di kolam setelah diisi air sampai dengan pemupukan menggunakan pupuk kandang itu, indikator yang paling mudah itu dari sisi warna. Warnanya biasanya cenderung kecoklatan atau menjelang cenderung ke hijau ya. Seperti itu. Nah, itu indikasi bahwa plankton ataupun pakan alami yang ada di kolam itu sudah tumbuh, sehingga mulai ditumbuhi plankton dengan ciri-ciri warna tadi itu diharapkan sudah bisa ditebari ikan seperti koi. Kalau kebiasaan atau pengalaman selama ini itu berapa hari prosesnya, mulai dari memasukkan pengeringan, terus kemudian ngasih kapur, ngasih pupuk sampai siap untuk ditebar, itu berapa hari? Kalau kira-kira kalau ngitung hari? Kalau hari sudah siap tebar itu biasanya 2 minggu ya. 2 minggu ya. 2 minggu sudah siap tebar. Artinya pengeringan, kemudian pemberian kapur sampai dengan pembalikan itu saya kira 10 hari sudah cukup. Kemudian diisi air, mulai air itu sudah terisi meskipun hanya kurang lebih 30 sampai 50 cm tinggi air, kemudian dibiarkan sampai 5 sampai 7 hari, saya pikir sudah bisa ditumbuhkan. Koi itu indah, tapi lebih indah lagi persahabatan. Sampai di sini liputan atau review mood pond untuk pembesaran kolam koi di Jember. Sampai jumpa pada video mata koi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam koi lover.